Perkenalkan, nama saya Naomi Angelita Sutopo, NIM 20 2017 006. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran GeoGebra Classroom sebagai penguatan pemahaman konsep materi translasi siswa SMP kelas 9 oleh dosen pembimbing Ibu Novisita Ratu SSI MPD. Apa yang latar belakangnya penelitian saya? Yang pertama, pada penelitian putra di tahun 2017, siswa cenderung mempelajari matematika dengan cara menghafalkan rumus namun tidak memahaminya, meniru cara guru dalam mengerjakan contoh soal, dan kurangnya pemahaman konsep dalam pembelajaran. Yang kedua, berdasarkan survei TIMSS, Indonesia berada pada peringkat ke-38 dari 45 negara dengan nilai rata-rata 368. Dari hasil yang diperoleh, siswa di Indonesia tergolong dalam kategori rendah dalam pembelajaran matematika. Yang ketiga, berdasarkan hasil observasi peneliti selama proses PPL di SMP Negeri 6 Salatiga, terdapat 60 siswa dari total 90 siswa memiliki nilai materi translasi di bawah KKM. Dilihat dari hasil pembelajaran siswa, saya tertarik untuk mewawancarai beberapa siswa kenapa mereka memiliki nilai yang rendah atau tidak mengumpulkan tugas dalam materi translasi. Dari hasil wawancara, siswa mengaku kesulitan untuk memahami materi pembelajaran karena proses pembelajaran yang dilakukan secara daring yang merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Hal ini merupakan poin keempat dalam latar belakang saya. Nah, poin yang kelima, UNESCO menanggapi bahwa pandemi COVID-19 membuat dampak yang besar pada dunia pendidikan. Hampir 300 juta siswa di dunia mengalami kendala dalam kegiatan sekolah, serta mengakibatkan hak-hak pendidikan siswa di masa depan terancam. Dari 5 poin latar belakang yang telah dijabarkan, bahwa banyak sekali kendala yang terjadi selama pandemi pada proses pendidikan di Indonesia maupun di dunia. Salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi proses pembelajaran yang menjenuhkan bagi siswa adalah penggunaan media pembelajaran. Sekarang ini kita telah memasuki era pendidikan 4.0, yaitu era digital yang sangat memungkinkan kita untuk mengakses internet dengan mudah. Maka dari itu, peneliti beranggapan jika media pembelajaran berbasis digital akan sangat efektif dalam proses pembelajaran selama pandemi. Salah satu media pembelajaran matematika berbasis digital adalah GeoGebra Classroom. Apa itu GeoGebra Classroom? GeoGebra Classroom merupakan pengembangan dari aplikasi GeoGebra yang diciptakan oleh Marcus Hohenwarter. Kita tahu bahwa selama ini penggunaan aplikasi GeoGebra sangatlah membantu dosen, mahasiswa, guru maupun siswa dalam proses pembelajaran. GeoGebra Classroom merupakan platform virtual yang memiliki tujuan sama seperti induk aplikasinya, yaitu GeoGebra, tetapi memiliki kelebihan lain, yaitu dapat diakses melalui website, serta dapat memberikan materi atau tugas yang lebih menarik dan interaktif bagi siswa. Sejalan dengan pemikiran peneliti yang ingin mengembangkan media pembelajaran yang menarik dan interaktif bagi siswa, maka saya memilih untuk mengembangkan media GeoGebra Classroom sebagai media penelitian. Tujuan penelitian ini adalah pengembangan media pembelajaran GeoGebra Classroom sebagai penguatan pemahaman konsep siswa pada materi translasi. Selain itu, peneliti juga mengharapkan jika media GeoGebra Classroom dapat valid, praktis, dan efektif untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya merupakan metode penelitian. Di sini saya menggunakan jenis penelitian R&D, yaitu Research and Development, atau juga disebut dengan penelitian pengembangan. Model pengembangan yang saya gunakan yaitu model ADDIE yang terdapat 5 tahap dalam penelitian, yaitu Analyze, Design, Development, Implementation, yang terakhir Evaluate. Subjek penelitian ini adalah 15 siswa SMP kelas 9 tahun ajaran 2020-2021. Instrumen pengumpulan data yang digunakan yang pertama validitas, yang kedua kepraktisan, yang ketiga respon siswa, dan yang terakhir penilaian hasil belajar. Selanjutnya merupakan hasil penelitian penerapan model ADDIE. Pada tahap yang pertama yaitu analisis, saya menganalisis beberapa masalah yang terjadi. Yang pertama, berdasarkan hasil observasi, kelas 9 di SMP Negeri 6 terdapat 60 siswa dari total keseluruhan 90 siswa memiliki nilai materi translasi di bawah KKM. Yang kedua, siswa mengaku kesulitan untuk
memahami materi translasi karena proses pembelajaran yang dilakukan secara daring. Yang ketiga, melihat situasi saat ini, media pembelajaran yang akan efektif digunakan merupakan media pembelajaran berbasis digital atau internet. Yang keempat, banyak sekali media pembelajaran berbasis digital, diantaranya mobile learning, e-learning, modul online, dan website. Dan yang terakhir, berdasarkan analisis tersebut, peneliti tertarik untuk membuat dan mengembangkan media pembelajaran berbasis digital, yaitu website GeoGebra Classroom. Selanjutnya tahap kedua yaitu desain atau perancangan. Yang pertama, membuat rancangan media. Peneliti merancang 3 aktivitas yang akan dikerjakan oleh siswa. Aktivitas 1, translasi pada sebuah titik. Aktivitas 2, translasi pada sebuah garis. Aktivitas 3, translasi pada sebuah bidang. Setelah merancang ketiga aktivitas tersebut, saya membuat soal menggunakan metode NCTM yang terdapat 7 poin yang harus digunakan agar mampu menguatkan pemahaman konsep siswa. Setelah peneliti merancang konsep aktivitas dan membuat soal menurut metode NCTM, tahap selanjutnya merupakan tahap development atau pengembangan. Pada tahap ini, peneliti memodifikasi website GeoGebra Classroom untuk dapat merealisasikan rancangan yang telah dibuat, yaitu membuat 3 aktivitas yang sudah dirancang dan mengupload soal-soal yang sudah dibuat. Tahap selanjutnya merupakan tahap validasi kepada dosen dan guru. Untuk mengetahui apakah media yang telah dikembangkan sudah layak atau digunakan untuk diuji coba kepada siswa, maka harus divalidasi terlebih dahulu supaya mendapatkan hasil yang memuaskan untuk dapat diuji coba kepada siswa. Jika pada tahap validasi memiliki nilai yang baik dan layak digunakan oleh validator, maka tahap selanjutnya merupakan tahap implementasi. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan siswa yang akan menjadi subjek penelitian pada sebuah grup. Sebelum melakukan uji coba, siswa harus mengerjakan soal pretest untuk mengukur kemampuan siswa pada materi translasi. Setelah mengerjakan soal pretest, peneliti melakukan uji coba secara daring karena kondisi saat ini yang tidak memungkinkan untuk adanya tatap muka. Maka dari itu, peneliti melaksanakan penelitian secara online melalui Zoom pada 15 siswa kelas 9 SMP yang berasal dari 2 sekolah yang berbeda. Pada tahap uji coba, terdapat 3 aktivitas yang akan dikerjakan oleh siswa. Setelah siswa selesai mengerjakan ketiga aktivitas menggunakan media GeoGebra Classroom, siswa mengerjakan soal post-test untuk mengukur kemampuan siswa pada materi translasi setelah menggunakan media GeoGebra Classroom. Dan untuk pengumpulan jawaban soal pretest dan post-test akan dikumpulkan pada aplikasi Google Form. Pada tahap ini merupakan tahap terakhir, yaitu tahap evaluate atau tahap evaluasi. Pada tahap ini dilakukan pengujian hasil validasi media, kepraktisan media, dan keefektifan media. Yang pertama merupakan validasi media. Terdapat 2 aspek, yaitu aspek materi dan aspek tampilan. Pada validasi media aspek materi memiliki rata-rata sebesar 4,3 yang termasuk dalam kategori valid. Pada aspek validasi tampilan, GeoGebra Classroom memiliki rata-rata sebesar 4,4 yang termasuk dalam kategori valid. Selanjutnya, menguji kepraktisan media memiliki rata-rata sebesar 4,35 yang termasuk dalam kategori praktis. Yang terakhir, menguji keefektifan media menggunakan uji Parrot Sample T-Test menunjukkan signifikan tutel dari pretest dan post-test memiliki nilai 0,0. Nilai tersebut kurang dari 0,5 yang berarti terdapat perbedaan antara hasil pretest dan post-test. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa media GeoGebra Classroom termasuk dalam kategori valid, praktis, dan efektif digunakan dalam proses pembelajaran. Berikut daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.